Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minati Budi Indah Sri Penny dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek pengalaman lapangan saya yang bertempat di kantor Kelurahan Tanjung Sari, Kota Blitar. Judul laporan saya yaitu Strategi Pengembangan Dana Kelurahan Tanjung Sari untuk Mensejahterakan Masyarakat. Kelurahan Tanjung Sari adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang berdiri pada tanggal 1 Desember 2005, yang dipimpin pertama oleh Bapak Juyanto dan saat ini dipimpin oleh Ibu Noviana Rahayu. Kelurahan ialah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten atau kota, juga satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan juga tergantung dari partisipasi masyarakat setempat dan juga aparat pemerintah dalam perencanaan pembangunan tersebut. Pembangunan akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, Kelurahan Tanjung Sari memiliki visi dan misi. Visi misi Kelurahan Tanjung Sari sama dengan visi misi dari Kecamatan Sukorejo. Visinya yaitu, masyarakat Kota Blitar semakin sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada tahun 2021. Untuk misinya yaitu mewujudkan visi melalui semboyan One for All, All for One, yang bermakna satu kesatuan, satu untuk semua, semua untuk satu, yang artinya bahwa Kota Blitar memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat dan di waktu yang bersamaan, seluruh masyarakat Kota Blitar berperan aktif dalam membangun Kota Blitar. Untuk itu, dilaksanakanlah dengan langkah 1. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif. Yang kelima, meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawi sentoso. Yang terakhir, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional. Kantor kelurahan sebagai unit fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan politik dan pusat pelayanan kebutuhan tingkat pertama yang memiliki cita-cita yang sangat besar. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, diperlukan peran pemerintah yang bekerja untuk memperbaiki atau mengatur kehidupan masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, guna mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan visi misi pembangunan daerahnya. Di sini, kelurahan berperan untuk mengarahkan, memberdayakan, dan melayani masyarakatnya. Aparat kelurahan akan bermusyawarah dengan masyarakatnya untuk perencanaan kegiatan yang akan datang. Kemudian, membentuk kelompok masyarakat atau biasanya disebut dengan POMKAS. Selanjutnya, membentuk tim kerjasama yang baik yang nantinya akan bersama-sama mewujudkan tujuan bersama, juga menambah kesejahteraan dan kualitas masyarakatnya. Menurut Permendagri, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan menyebutkan bahwa dana kelurahan bersumber dari dana alokasi umum tambahan. Di Kelurahan Tanjung Sari ini, alokasi dana yang digunakan haruslah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana kelurahan dapat digunakan dalam bentuk fisik maupun non-fisik.
Pembangunan fisik tersebut berupa pengadaan, pembangunan, dan pengembangan dan pemeliharaan sarana-prasarana kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, transportasi, dan lingkungan pemukiman. Sedangkan pembangunan fisik berhubungan dengan kegiatan pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, penguatan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pengelolaan kegiatan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, juga sosialisasi atau pembinaan, penguatan, dan pelatihan untuk masyarakat. Setiap pembangunan di desa pastilah memerlukan banyak biaya. Dengan demikian, pastilah masyarakat harus mengetahui setiap informasi berbagai kebijakan pemerintah. Masyarakat haruslah ikut memiliki APBN, juga dapat mengawasi tiap belanja pemerintahan. Pada tahun 2020 ini, Kelurahan Tanjung Sari mendapat alokasi anggaran atau dana sebesar kurang lebih 350 juta rupiah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, juga memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat melalui berbagai pembangunan sarana dan prasarana, juga pemberdayaan masyarakat. Dana kelurahan sebesar kurang lebih 350 juta tersebut akan digunakan untuk pembangunan yang telah direncanakan, seperti pembangunan lampu penerangan jalan yang besaran dana sekitar kurang lebih 75 juta rupiah. Kemudian pembangunan taman kembar yang memakan dana sebesar 55 juta rupiah. Terus taman anti polusi di sepanjang jalan, sosialisasi untuk masyarakat seperti sosialisasi menu sehat, dan pembangunan lainnya. Di tahun 2020 ini, Kelurahan Tanjung Sari belum terdapat masalah atau kendala yang dihadapi. Meskipun pelaksanaan kegiatannya tidak sesuai dengan rencana, misalnya untuk sosialisasi masyarakat, karena pandemi COVID-19 ini kegiatan tersebut tidak dapat maksimal karena dilarang untuk mengumpulkan masyarakat dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, solusi strategis yang harus dilakukan yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada, teknologi IT atau menggunakan aplikasi Zoom, sehingga masyarakat tetap ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut di rumahnya masing-masing. Nah, demikianlah presentasi laporan PPL yang saya dapat sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.